Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, masih di mata kuliah Pasca Sarjana Siami dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufan Maulamin SEAKMM. Pada ujian akhir semester ini, kami, Eva Mayasari dan Bapak Po Sing Hyong akan membawakan tentang pemimpinan nasional yang berlandaskan 4 tujuan negara RI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa yang menjadi tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat? Dari alinea keempat tersebut, dapat dilihat tujuan nasional bangsa Indonesia terdiri dari 4, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam perlindungan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam perlindungan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan harus terlindungi. Parameter atau ukuran subjek hukum warga negara sudah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia sendiri telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh kasus insiden baku tembak antara polisi. Di dalam insiden ini, Brigjen Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak oleh rekannya sendiri Baradae. Dalam kasus ini sudah seharusnya pemerintah ikut mengawasi dalam proses hukum pelaku penembakan, karena kasus ini menyangkut banyak hal, antara lain nama baik institusi Polri, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia, dan hal lainnya yang belum terungkap. Pemerintah seharusnya hadir di dalam proses ini karena di dalam salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Ciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal, menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Isi dari alinea keempat berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan
keempat berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Tujuan dari pencerdasan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan dengan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia bebas dari pengetahuan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Berikutnya, yang terakhir, isi dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Perdamaian merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial. Perdamaian juga dapat diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai, dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Kedamaian di masyarakat sedikit terusik dengan kasus polisi tembak polisi. Karena kasus ini belum terungkap dan motivasinya apa, pelakunya siapa, dan semuanya belum terbukti. Mahfud MD sebut banyak kejanggalan di kasus polisi tembak polisi tersebut. Ketua RT pun beberkan fakta soal CCTV. Kesimpulannya, memimpin dengan integritas salah satu tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan adalah memimpin dengan sikap integritas yang tinggi. Pemimpin yang berintegritas menunjukkan sikap tulus dan konsisten, memiliki keteguhan hati dan karakter, dan merupakan seorang yang mampu bertahan sampai akhir. Kesimpulan, alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia. Prinsip negara yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menyusun kemerdekaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah presentasi ini kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.